Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kapanpun kalian menonton video saya. Terutama kepada Bapak Febra Robianto SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah komunikasi bisnis. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Rafika dengan NIM 2020-12070 dari kelas akuntansi 3B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu mengenai komunikasi lisan. Selanjutnya, kita akan bahas pengantar komunikasi lisan. Bahasa adalah simbol yang paling banyak digunakan di dalam komunikasi antar manusia sehari-hari. Komunikasi lisan yaitu berbicara dan mendengarkan, sedangkan komunikasi tulisan yaitu menulis dan membaca. Keempat kegiatan tersebut membutuhkan keterampilan tertentu dan tidak semua orang bisa melakukannya. Komunikasi lisan adalah proses penyampaian pesan dengan cara mengucapkan kata-kata langsung atau menggunakan media kepada penerimanya. Jadi, misalkan kita berbicara kepada seseorang secara face-to-face, itu dapat dikatakan sebagai komunikasi lisan. Bahkan komunikasi lisan juga bisa dengan menggunakan media, misalkan seperti pada saat kita bertelepon. Itu juga dapat dikatakan sebagai komunikasi lisan tetapi menggunakan media perantara yaitu telepon. Selanjutnya, komunikasi lisan tulisan. Menurut Barkett et al. 1981 dalam Tube and Moss 1997, manusia lebih banyak melakukan komunikasi lisan dibandingkan komunikasi tulisan, di mana komunikasi untuk menyampaikan lebih bangkit atau lebih banyak dibandingkan dengan menerima. Dapat dilihat sebagai berikut. Ini presentase komunikasi menurut Barkett et al. 1981 dalam Tube and Moss 1997. Perilaku menyampaikan berbicara pada urutan yang pertama, mendengarkan urutan yang kedua, menulis urutan yang ketiga, dan membaca urutan yang keempat. Selanjutnya, dalam komunikasi antar manusia, merupakan keterampilan berkomunikasi yang pertama kali dipelajari manusia. Merupakan era paling awal komunikasi antar manusia setelah era isyarat dan lambang. Sangat berperan dalam kehidupan manusia sejak masa tradisi retorika di Yunani hingga masa pemanfaatan bagi kampanye politik era Hitler, Mussolini, dan sebagainya. Selanjutnya, berbicara efektif. Pembicaraan harus dapat didengar dan dipahami dengan baik dan benar maknanya oleh penerima. Melatih berbicara sulit dikarenakan manusia tidak memiliki alat khusus untuk berbicara yang dilatih secara fisik, dan kata-kata yang dilontarkan langsung hilang di udara. Selanjutnya, jenis-jenis berbicara. Yang pertama, berdasarkan situasi. Berbicara informal, seperti tukar pengalaman, percakapan, penyampaian berita, menyampaikan pengumuman, bertelepon, dan lain-lain. Berbicara formal, seperti perencanaan dan penilaian, ceramah, interview, prosedur parlementer, dan bercerita. Sedangkan berdasarkan tujuan, yaitu berbicara menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, menggerakkan, dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan jumlah penyimak, seperti berbicara antar pribadi atau empat mata, berbicara dalam kelompok kecil, berbicara dalam kelompok besar, atau massa. Sedangkan berdasarkan peristiwa khusus, yaitu seperti pidato presentasi, penyambutan, pidato perpisahan, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, berdasarkan metode penyampaiannya. Penyampaian secara mendadak atau impromptu, yaitu tanpa rencana harus berbicara di depan suatu forum, mungkin karena menggantikan pembicara yang tidak bisa datang atau karena alasan lain. Selanjutnya, penyampaian berdasarkan catatan kecil. Selanjutnya, penyampaian berdasarkan hafalan, yaitu ada naskah, tetapi sudah dihafalkan sehingga pada saat berbicara tidak membacanya. Jadi, pembicara pada saat berbicara ini tidak membaca naskahnya, melainkan sudah dihafalkan. Selanjutnya, penyampaian berdasarkan naskah, yaitu berbicara dengan cara membacakan naskah yang dibawa.
Selanjutnya, mengembangkan keterampilan. Berbicara memerlukan keterampilan khusus, perlu latihan terutama. Mengkode materi ke dalam kata-kata lisan, menyampaikannya dengan benar dan sesuai, mengembangkan empati terhadap pendengar. Selanjutnya, teknik berbicara. Yang pertama, bahasa. Bahasa harus efektif, tata bahasanya benar, dan kosakata. Yang kedua, materi, di mana materi harus jelas, sesuai, minat, dan terasosiasikan. Yang ketiga, cara berbicara, seperti pengucapan, penampilan, gerak-gerik, dan lain-lain. Yang keempat, penampilan berbicara, seperti postur tubuh, pakaian dan perhiasan, gerak-gerik, dan lain-lain. Yang kelima, hubungan dengan pendengar, di mana hubungan dengan pendengar ini kita mengenal, melibatkan, tidak mendominasi, menghargai, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu suasana pembicaraan, di mana suasana pembicaraan kita ini membangun keakraban, sesuai tujuan, sesuai lingkungan, dan lain-lain. Selanjutnya, mendengarkan. Menurut Tub and Moss, 1997, mendengarkan melibatkan 4 unsur, yaitu yang pertama, mendengar. Penerimaan rangsangan pendengaran atau aural stimuli. Yang kedua, perhatian, yaitu memperhatikan rangsangan tertentu, mengabaikan rangsangan lainnya. Yang ketiga, memahami, yaitu pemberian makna pada yang didengar. Yang keempat, mengingat, yaitu menyimpan informasi untuk diperoleh kembali. Selanjutnya, jenis-jenis mendengarkan. Yang pertama, mendengarkan yang menyenangkan, yaitu ketika bercakap-cakap, bercanda, mendengarkan hiburan seperti televisi, radio, dan lain-lain. Yang kedua, mendengarkan secara diskriminatif, yaitu fokus mencari informasi-informasi tertentu. Yang ketiga, mendengarkan secara kritis, yaitu sambil aktif menelisik, mengevaluasi, mencari benar salahnya, dan kekuatan kelemahannya. Dan yang terakhir yaitu mendengarkan dengan empati, di mana mendengarkan yang tersirat, ikut merasakan emosi pembicara. Selanjutnya, hambatan mendengarkan. 1. Sibuk dengan diri sendiri, yaitu sibuk hal lain yang tidak berhubungan, misalkan memainkan rambut, menggambar, dan sebagainya. Yang kedua, sibuk dengan urusan eksternal, yaitu memikirkan yang tidak ada di tempat mendengarkan, misalkan melamun. Yang ketiga, mempertajam, yaitu hanya memperhatikan hal-hal tertentu. Yang keempat, asimilasi, yaitu merekonstruksi yang didengar sesuai sikap, prasangka, kebutuhan, dan nilai-nilai sendiri. Yang kelima, faktor kawan atau lawan, yaitu mendistorsi pesan karena sikap kepada pembicara. Dan yang terakhir yaitu mendengar yang diharapkan, mengasosiasikan yang didengar dengan sikap yang sudah terbentuk. Selanjutnya, mengefektifkan mendengarkan. Yang pertama, mendengarkan partisipasif dan pasif. Yang kedua, mendengarkan secara empatik dan objektif. Yang ketiga, mendengarkan tanpa menilai dan mendengarkan secara kritis. Dan yang terakhir yaitu mendengarkan secara dangkal dan secara dalam. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.